Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fauzi dengan NIM 21011050. Baik, di sini saya akan menjelaskan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Proses Penanganan Barang untuk Mengurangi Keterlambatan serta Kerusakan Barang pada Gudang Alfamart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fauzi dengan NIM 21011050. Baik, di sini saya akan menjelaskan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Strategi Proses Penanganan Barang untuk Mengurangi Keterlambatan serta Kerusakan Barang pada Gudang Alfamart. Baik, di bab 1 latar belakang ini, proses pengiriman merupakan hal-hal yang harus mendapatkan perhatian khusus karena proses ini bersentuhan dengan pelanggan. Jika pengiriman barang sesuai dengan permintaan, hal tersebut akan memuaskan pelanggan. Dengan demikian, pelanggan diharapkan melakukan transaksi ulang, yang akhirnya meningkatkan jumlah penjualan perusahaan. Menurut Susilo, ekspor-impor adalah sesuatu kegiatan memasukkan atau mengeluarkan barang ke wilayah berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Intinya ada pada pemasukan atau pengeluaran barang, baik didasari atas transaksi perdagangan atau bukan. Ketika produk dikirim dari pemasok ke pusat distribusi sebagai penyalur, perlu penanganan yang khusus dan diteliti untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk berkembang di bidang distribusi retail barang konsumsi dengan mengoperasikan jaringan minimarket yang disebut Alfamart. Jaringan minimarket ini terdiri dari beberapa minimarket yang dimiliki secara langsung dan dioperasikan sesuai perjanjian warlaba. Masalah di gudang PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk yaitu penempatan barang, jadi di gudang masih tidak teratur atau barang masih belum tertata dengan rapi. Lebih dari satu komoditi, tetapi barang-barang yang tersusun masih tercampur dengan barang-barang lainnya. Itulah sebabnya barang-barang tersebut sebenarnya tertukar atau tersembunyi dan barang-barang lainnya. Penelitian dilakukan karena pada gudang PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, yaitu alasan saya meneliti di kantor cabang Alfamart Cilengsi adalah perusahaan tersebut merupakan kantor cabang yang bisa dibilang gudang yang tidak kalah besar dengan kantor pusatnya dan memberikan kontribusi yang besar bagi Alfamart sekitar ataupun konsumen dalam mendistribusikan barang, sehingga ini pantas diteliti karena ada potensi tata letak gudang sangat berperan penting dalam kelancaran pendistribusian barang tersebut ke konsumen. Baik, slide berikutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apa yang menyebabkan pengiriman barang tertunda di gudang? Lalu yang kedua, bagaimana cara menjaga agar barang tidak rusak selama proses pengiriman? Yang ketiga, alasan mengapa barang rusak selama pengiriman dan penanganan pada gudang Alfamart. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui menganalisis pengaruh penanganan barang pada keterlambatan barang di gudang Alfamart. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penanganan barang pada kerusakan barang dalam proses pengiriman. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis berpengaruhnya proses penanganan barang yang berakibat pada keterlambatan serta kerusakan di Alfamart. Manfaat penelitian yang pertama yaitu lingkungan akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pembelajaran manajemen logistik dan juga dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang penelitian ini. Lalu yang kedua, manfaat penelitian ini yaitu adalah perusahaan memberikan kontribusi dan masukan kepada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk cabang Cilengsi Kabupaten Bogor agar bisa mengimplementasikan dan mengevaluasi manajemen logistik untuk perkembangan perusahaan. Baik, set selanjutnya itu definisi operasional.
Yang pertama, Parabel X1 yaitu penanganan barang. Menurut Rudi Tambunan 2013 mendefinisikan proses sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien. Lalu menurut Juan Kasma 2012 menyatakan bahwa prosedur adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu urutan yang tersusun biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian, departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara lebih seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Variabel X2 yaitu keterlambatan serta kerusakan. Manajemen rantai pasok mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan pengadaan bahan dan pelayanan, transformasi dari barang setengah jadi menjadi produk akhir, dan pengiriman ke konsumen. Ini termasuk operasi pembelian dan outsourcing, serta peran lain yang penting dalam hubungan antara pasok dan distributor. Selain itu, masalah dalam pengangkutan darat dapat disebabkan oleh kecelakaan truk atau kerusakan mesin truk yang tidak dapat dideskripsikan selama transportasi. Hasil penelitian Rosalina juga menunjukkan bahwa kesalahan pengangkut adalah penyebab kerusakan barang. Bencana alam misalnya dapat menjadi penyebab lain tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Untuk upaya mengurangi kerusakan barang termasuk memperkerjakan karyawan yang berpengalaman, mengevaluasi lalu mengawasi proses bongkar muat, memberikan estimasi waktu perjalanan, mematuhi peraturan kerja, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan karyawan, memberikan perintah kerja sesuai definisi pekerjaan, menambah jumlah armada, mengurangi biaya transformasi, perawatan dan perbaikan mesin kendaraan secara berkala, menggunakan material pembungkus yang kuat, dan menyusun barang dengan cara yang tepat. Variabelnya Y yaitu gudang. Gudang memiliki banyak ruang untuk menyimpan barang dengan penataan gudang yang baik dan benar. Salah satu cara untuk mengurangi biaya perusahaan adalah dengan menggunakan pergudangan. Tersedianya barang bergantungan pada jenis, jumlah, harga, lokasi, dan waktu yang diperlukan. Pergudangan digunakan untuk menyimpan barang yang akan diproduksi atau hasil produksi dalam jumlah dan rentang waktu tertentu, yang kemudian mendistribusikan ke lokasi yang diinginkan sesuai dengan permintaan. Menghitung rentang waktu yang diperlukan untuk menyimpan barang dan memastikan keakuratan pergerakan barang adalah dua masalah yang sering dihadapi dalam manajemen gudang. Kontrol aktivitas, pergerakan barang, dan dokumen diperlukan untuk meningkatkan pergudangan gudang agar jumlah dan rentang waktu barang disimpan sesuai perencanaan. Slide berikutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori ini. Ada 3 teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori manajemen strategi, penanganan, dan keterlambatan. Pertama dan terpenting, manajemen strategi berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Manajemen adalah seni dan ilmu mengatur cara menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efisien untuk mencapai tujuan tertentu.
Menurut Brantas 2009, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang mengarahkan atau membimbingkan suatu kelompok orang ke arah tujuan atau maksud organisasi yang sebenarnya. Manajemen sangat penting bagi manusia dan organisasi untuk membantu mereka menangani masalah waktu dan hubungannya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dengan mempertimbangkan masa lalu dan masa kini. Dalam manajemen kontemporer ada pepatah bahwa waktu adalah ruang. Tapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana memanfaatkan waktu, maka mereka dengan sebaik-baiknya. Baik, slide berikutnya itu penelitian terdahulu. Dalam penyusunan seminar proposal ini, diambil referensi dari beberapa sumber penelitian terdahulu mengenai penanganan dan keterlambatan serta gudang yang telah dirangkum sebelumnya dan dapat dinyatakan memiliki manfaat. Berikut beberapa penelitian terdahulu dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, Priscilla. Pengaturan tata letak gudang yang lebih diharapkan dapat membantu perusahaan menata stok, mengirim barang, dan mengelola barang yang masuk dan keluar dari gudang dengan lebih efisien. Dengan demikian, perusahaan dapat menghindari keterlambatan pengiriman dan mengurangi kerusakan barang yang disebabkan oleh tata letak gudang yang tidak efisien. Lalu yang kedua ada Samadhi. Penyebab faktor keterlambatan pengiriman barang digunakan Penyebab faktor keterlambatan pengiriman barang di perusahaan lain termasuk kurangnya karyawan dalam mengisi data barang, kurangnya tenaga kerja dibanding pekerjaan yang ada, dan keterbatasan armada operasional untuk distribusi. Lalu yang ketiga itu ada Sila 2019. Dia mengatakan perlu dilakukan pemeriksaan fisik barang dengan stock of name secara menyeluruh atau SO. Grant secara berkala, misalnya setiap 6 bulan sekali, bukan hanya pada saat terjadi pergantian kepala gudang. Hal tersebut perlu dilakukan penginan stok of name yang rutin dilakukan setiap hari, tidak menyeluruh tetapi hanya pada rak penjualan yang ditentukan. Baik, itulah presentasi seminar proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.